Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini kita akan berbincang-bincang eh, ngobrol tentang teh tentunya. Teh ini kan merupakan lifestyle yang dari dulu, bahkan di Asia Timur merupakan culture ya, kebudayaan. Sehingga selalu minum teh gitu loh. Iya. Termasuk kita sebenarnya. Pak RT udah minum teh? Sudah Pak, Oh, sudah pagi. kalau kita selalu disediakan inilah contohnya ini minum teh. Ini kesukaan saya mas. Hmm. Minum teh itu menyebabkan jadi celing gitu. Pikiran jadi apa? Iya. Masalah banyak tapi jadi lupa. Minum dulu ya mas ya. Mulu-mulu Ya, ya. Teh hitam ya Pak ya. ya teh hitam. Hmm. Wow, dari kampung enak kali mas. Iya. Jadi pemirsa ini saya akan tanya ke ahli tehnya ya, bahwa katanya kan mas itu industri teh kurang cerah, Hmm. banyak perusahaan yang rugi terutama yang punya kebun growers gitu ya kan. Hmm. Tetapi orang tiap hari minum teh mas, ya kan. Terus yang berdekatan dengan apa yang usaha teh itu juga banyak ya mas. Yang terbaru ada saya lihat ya, es teh Indonesia, Hmm. buktinya ada startup itu. Hmm. Terus ice cream tea itu Hmm. mixu atau apa gitu saya Ya. belum tahu. Terus apa Chat time. cap time, Hmm. yang dulu ada teh Teh poci iya poci. ya kan gitu, Tongji. tongsi. Hmm. Jadi gap yang ini nampaknya menikmati teh ya kan, mesti mestinya untung toh mas. Mestinya. Nah tetapi kok gap dengan yang growers ini pekebun kok apa berat kali mas, tunggang langgang. Hmm. Itu kira-kira gimana mas Erdi? Wah ini ku kameranya ku Ya. ya, gimana itu mas? Ya, jadi betul Pak, anehnya tuh di situ. Anehnya itu kalau kita melihat teh itu kan sebenarnya di WHO itu dibilang minuman kedua terbanyak setelah air putih, Pak. Hmm. Jadi ya orang kalau nggak minum air putih ya minum teh gitu. Oh. Itu minuman kedua. Nah, terbanyak setelah air putih. Dan berikutnya juga tren teh itu kalau data dari FAO meningkat Pak sebenarnya. Iya. Apalagi setelah COVID. Oh gitu. Jadi orang pengen berburu-buru memburu minuman yang ada efek kesehatan, tapi Kesehatan. simple dan praktis begitu ya, Oh, ke teh begitu iya. Pak. Nah, tapi ya gapnya seperti itu di Indonesia sendiri, malah pertumbuhan teh itu tidak begitu menyenangkan dalam 5 tahun terakhir. Oh iya. Padahal di dunia itu pasar teh itu meningkat 3,8% itu, trennya itu meningkat Pak. Iya. Indonesia sekarang nomor 7 ya mas ya kalau nggak salah. Nomor 7, nomor 1 tetap Cina. Oh iya. Iya, nomor 1 tetap Cina, Bang. Iya. Nah. Jadi itu kok lesu dong mas. Ya sekarang gini mas, saya pernah ikut seminar itu. Iya. Sebenarnya pertanyaan dasar itu, nanam teh itu, perkebunan teh itu ada yang untung atau enggak? Bisa untung atau enggak itu? Nah ini pertanyaan. Iya. Jadi kalau jadi gini Pak, dibilang untung ya untung, dibilang enggak ya enggak. Tetapi di luar sana, di dunia Pak ya. Ah ini kita cerita di Indonesia aja lah, masa enggak? Jadi begini, permasalahannya kita itu ada pada harga kita yang tidak pas gitu loh Pak. Maksudnya sehingga dengan HPP itu malah seimbang. Nah, itu yang menyebabkan rugi. Tetapi kalau dilihat secara detail itu ada juga yang untung, yang gini Pak, rata-rata harga kita itu kan 1 sampai 1,5 dolar, sedangkan HPP-nya ya 1 dolar begitu. Tapi ada juga yang 2 dolar, 3 dolar dengan pembeli tertentu begitu. Nah, Mas ini terus terang aja jawabannya tegas lah. Iya. Nanam teh itu ada yang untung atau tidak? Ada kalau pada kasus apa namanya, bukan keseluruhan ya Pak ya. Nah. Kasus tertentu ada, tapi nggak banyak. Oh Dan ya. itu pembelinya tertentu Iya. begitu. Kesimpulannya kan sebenarnya ya meskipun untungnya agak gede kali, tetapi juga ada perusahaan atau pekebun yang untung juga kan kesimpulannya. Ada yang untung juga Iya. sebenarnya. Ya, berarti kan ada yang untung. Ya, kuncinya ada di mana itu, Mas? Sampan sebagai peneliti teh. Kuncinya di satu, penekanan biaya. Iya.
operasional Pak. Iya, iya. Itu yang paling penting. Iya kan ada komponennya 3. Iya. Apa itu Mas? Tenaga kerja Tenaga berapa, kerja. operasional pemupukan berapa, energi berapa coba? Iya. Itu kalau pada satu budidaya teh itu tenaga kerja itu sekitar 25-30%. Pemupukan juga sama 25-30%. Nah, sisanya Energi ya? Iya, sisanya energi yang paling besar. Pak. Iya. Energi itu tidak hanya energi di pabrik, Iya. tapi juga energi operasional di tenaga kerjanya di lapangannya itu sendiri. Oh iya. gitu. Nah, Jadi kalau 3 itu bisa ditekan komponennya, jadi marginnya itu masih ada. iya. Itu satu. Terus yang kedua, ini loh Pak, seringkali gap kita itu antara mutu dengan harga itu nggak matching. Itu dia yang Saya susahnya nggak itu. apa-apa, yang penting kan Itu dia yang susahnya itu. udah ketemu tadi bahwa ini biar kameranya saya putar dulu ya biar nggak bosan ya Mas ya. Balik dulu ya kan. Jadi kuncinya di 3 tadi ya kan. Kalau kita bisa menekan 3 komponen produksi tadi ya kan. Ya baik di kebun maupun di pabrik sebenarnya. Yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja kuncinya apa? Kalau menurut saya itu mekanisasi lah Mas, ya kan. Betul, Pak. Mekanisasi panennya apa? Pakai apa mesin, ya kan. Itu tentunya untuk mengurangi. Kedua pemupukan. Nah sekarang harga pupuk mahal sekali. Makanya kan harus berinovasi dengan pupuk apa Mas organik. Ya, biourin misalnya. Contoh. Ya namanya. Kemudian yang menekan HPP ini tadi penting. Yang apa? Energi. Betul. Energi pakai LPG mahal. Pakai apa lagi Mas? Pakai sekarang kan bisa pakai cyclone burner, pakai wood pellet, pakai CNG sehingga mana dipilih yang operasional dan paling apa ya? Efisien kan gitu. Betul. Ini kan cerita di itu tadi supaya mengurangi gap gitu. Dan ini harus dipraktekkan Mas. Ini supaya HPP turun. Ya kan Mas. HPP kita semua berapa Mas di Indonesia? Untuk di teh hijau sama teh hitam gitu. Kalau kita bicara HPP kebun nih Pak ya, kita pisahkan dulu nih. Iya. Kebun dengan HPP Iya. overhead lah ya. Iya. HPP kebun itu rata-rata $1 lah. Hari itu ya 15-16 ribuan. Oh gitu. Nah, Iya. 17.000 kadang segitulah. Rata-rata memang ada gapnya agak besar tapi rata-rata sih itu sekitar $1. Iya. Itu HPP kita. Oh iya. Nah, berarti kan itulah untuk mengurangi gap. Nah, sekarang kan yang untung, yang pinter tadi yang dagang Mas, ya kan gitu, yang trading. Itu tadi yang bikin idenya cemerlang ya kan. Jadi Semua orang minum teh, jualan es teh. betul. Nah, gimana itu? Jadi tren meningkat Pak. Ini Iya. yang aneh gapnya itu tren hilir itu meningkat Pak. Ah. Mau itu dia tadi yang startup itu kita lihat makin lama malah makin tambah gitu. Nah yang gap missingnya ini loh Pak antara produsen dengan yang gapnya ini hilirnya ini itu yang harus kita Tadi carikan. Mas sudah ketemu tadi supaya agak untung kan 3 komponen tadi ditekan HPP jelas. Nah, berarti kan dibutuhkan Mas. Kalau itu tercapai ya mungkin bergulir juga loh lingkaran setan itu tadi. Lalu selain ini Pak, selain kalau kita berbicara mengenai bisnis tes secara global ya Pak, selain HPP tadi, itu ada ekspor impor yang begini Pak. Kita dibanjiri oleh impor. Ya kita itu nantilah kita cerita impor itu Mas. Yang penting kita gap itu tadi. Ya, Iya. tadi betul. Iya kan Mas? Iya. Karena Kalau dari sisi kitanya Pak ya. iya, kebunnya kalau udah efisien untung Mas, iya kan? Intinya begitu. Nah, artinya perlu langkah-langkah revolusi pengelolaan kebun teh gitu loh. Iya, Pak. iya. Kalau kita masih menggunakan juknis dan pengelolaan yang sekarang ini udah pasti Iya. nggak akan bisa mengejar. Iya, kocar-kacir lah untuk Kocar-kacir. HPP. Ya makanya kan juga yang produser apa kebun apa teh itu juga kalau bisa bergerak di bidang end user juga sebagai itu tadi bikin startup itu tadi. Cocok. Ya, sekarang kan yang bikin ini kan nggak punya kebun biasanya, iya kan? Sebagian besar tidak. Sebagian besar tidak. Iya. Repacking apa Betul. kan gitu, mesti untung lah Mas. Oh, ngambil ya salah sendiri ya kan, ya apa nggak bikin apa. Betul. Kalau Kan bisa iya. ada terobosan Pak. Iya. Itu dia. Iya makanya yang kerugian itu kan
kebanyakan yang di produsennya, Iya. ya, bukan yang tadi. Bukan yang di resellernya. Reseller atau Iya. tradingnya tadi. Tradingnya, Ya, betul. kita itu apalagi bikin ide-ide tadi ya, apa namanya tadi, startup tadi. Ya mudah-mudahan lancar loh es teh ya, akhirnya membangkitkan apa industri teh toh Mas. Kalau Iya. itu sukses, ice cream, tea tadi, ya Membangkitkan. membangkitkan. Jadi Itu aja startupnya makin lama ribuan itu Pak. iya, ini loh Mas Aman kan sudah memberikan statement, ya kan. Minuman kedua setelah air putih adalah teh, ya, Betul, iya. kan gitu. Ini penting ini. Iya. Ya. Bahkan kalau apa sini minum teh gratis pula Mas di rumah makan. Itu dia. Nah, itu dia. Oh, padahal memberikan kesehatan, seger. Iya. Dan saya Mas nggak pernah minum teh tiap hari. Kemanapun pergi kalau makan ya kan Mas. Pasti disuguhi teh. Bukan suka diminta pesen apa, wah berpikir keras ya kan. Terakhir jatuhnya teh lagi. Jatuhnya teh lagi Mas. Iya. Nah, kan gitu. Ya jadi itu apa ya, ngobrolan kita udah nampaknya mengerucut ya, betul. gap antara growers dengan trading ya, dengan yang startup jualan itu. Kalau ya mau bagus tidak apa, mau untung ya yang pekebun itu ya efisiensi yang jelas. Itu jelas Pak. Udah untung. Itu Iya. sebuah keniscayaan yang tidak bisa Iya. dipikiri lagi kalau sekarang itu. Kemudian kalau yang trading tadi ya tingkatkan kreativitas, inovasinya, apa inovasi. marketingnya, Racikan ramuan tehnya gitu. iya, lifestyle-nya, cara jualannya lah Mas itu. Iya, Ya, betul. karena kenyataannya basicnya kita udah minum teh Mas, Hmm. tinggal pengembangannya. Dulu kan ada Thai tea di mana-mana itu Pak. Iya. Thai tea segala macam. Ya. Jadi gitu ya Pak RD, Ya, kita siap, Pak. obrolan kita mengenai itu tadi hari ini antara gap kebun teh dengan Hilirnya. hilirnya startup teh Indonesia ya, di Iya. Indonesia kita ngomongnya. Terima kasih ya Pak RD, nanti kita Sama-sama, rutin mengobrolkan dunia teh ini. Iya, iya. Untuk nambah apa ya wawasan kita saja. Iya, menarik Pak. Menarik. Terima kasih Pak RD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.